Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Laura adalah sosok wanita cantik yang lembut dan selalu setia pada suaminya, Revan. Sejak menikah 5 tahun lalu, Laura menjalani perannya sebagai istri dengan penuh pengabdian. Ia bukan hanya mendampingi Revan dalam suka dan duka, tapi juga mendukung karier suaminya dari nol. Namun, satu hal yang tak pernah ia sangka, kesetiaannya ternyata dibayar dengan pengkhianatan. Revan, yang kini sukses dan mulai dikenal di kalangan pebisnis, berubah seiring waktu. Ia mulai jarang pulang, sering memberi alasan lembur atau rapat mendadak, dan tak lagi memperhatikan Laura seperti dulu. Laura sebenarnya sudah lama mencurigai perubahan sikap Revan, tetapi ia memilih memendam semuanya, berharap hanya perasaannya saja yang berlebihan. Sampai suatu malam, Laura melihat percakapan mencurigakan di ponsel Revan. Hatinya hancur ketika membaca pesan-pesan romantis yang dikirimkan Revan kepada wanita lain bernama Sheila. Bukan hanya sekali, tapi banyak. Dari situ Laura tahu bahwa perselingkuhan itu bukan hal baru. Mereka sudah menjalin hubungan selama lebih dari setahun. Laura tak langsung mengonfrontasi Revan. Ia tahu, menghadapi pengkhianatan sebesar itu tidak cukup hanya dengan amarah. Ia butuh strategi. Ia butuh waktu. Dan yang paling penting, ia butuh pembalasan yang sepadan. Di tengah luka hatinya, Laura kembali membuka kontak-kontak lamanya. Salah satunya adalah Adrian, seorang CEO sukses yang dulu pernah dekat dengannya saat kuliah. Laura tahu, Adrian masih menyimpan ketertarikan padanya. Maka, rencana mulai disusun. Bukan sekadar balas dendam, tapi pelajaran yang akan menghancurkan harga diri Revan dan selingkuhannya di depan semua orang. Sampai akhirnya, undangan sebuah acara besar datang. Pertemuan para pebisnis berpengaruh seluruh kota. Revan, tentu saja, tidak mengajak Laura. Ia bahkan merahasiakannya dan berencana membawa Sheila sebagai pasangan. Bagi Revan, Laura hanyalah wanita cupu yang tak pantas ditampilkan di depan publik. Tapi yang tidak Revan tahu, pesta itu akan menjadi panggung pembalasan Laura. Dan ketika malam itu tiba, ia akan menyesal seumur hidup karena telah meremehkan wanita yang seharusnya ia jaga. Laura menatap cermin di kamarnya dengan pandangan kosong. Rambut panjangnya yang terurai dibiarkan acak, matanya sembab karena semalaman menangis. Di tangannya masih tergenggam ponsel yang menampilkan deretan pesan dari Revan kepada Sheila. Pesan-pesan yang membuat hatinya seperti dihantam palu berkali-kali. Kamu jauh lebih menarik dari istriku. Kalau bersamamu, aku merasa hidup kembali. Aku ingin kita bisa liburan berdua minggu depan. Istriku nggak bakal tahu kok. Kamu satu-satunya yang ngerti aku, sayang. Laura membaca ulang kata-kata itu hingga nyaris hafal. Setiap hurufnya terasa seperti pisau yang mengiris pelan-pelan kesetiaannya yang selama ini ia jaga. Revan, suaminya, lelaki yang ia dampingi dari bawah, telah menyelingkuhinya. Dan lebih dari itu, dia juga mempermalukannya. Laura teringat bagaimana Revan selalu menolak saat dia ingin ikut menghadiri acara kantor atau pertemuan bisnis. Alasannya selalu sama. Kamu nggak cocok untuk lingkungan ini, Laur. Atau lebih menyakitkan, aku malu kalau kamu kelihatan cupu di depan rekan-rekanku. Nah, Laura menelan semuanya. Ia mencoba menjadi istri yang patuh dan mendukung dari balik layar. Tapi semua kesabaran itu tak ada artinya bagi Revan. Namun hari ini, Laura tak lagi menangis. Ia menyeka air matanya, merapikan rambutnya, dan bangkit. Hatinya masih sakit, tapi kepalanya sudah mulai berpikir jernih. Ia tahu, ini bukan saatnya menunggu dan berharap Revan sadar. Ini saatnya membuat Revan sadar dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan. Malamnya, Laura membuka laptop dan mulai menyusun rencana. Ia menghubungi orang kepercayaannya, seorang fotografer profesional, untuk menyelidiki Sheila. Jika Sheila tega merebut suami orang, Laura ingin tahu siapa wanita itu sebenarnya. Ia tak ingin membabi buta membalas dendam. Ia ingin segalanya tersusun rapi. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada satu nama di daftar kontak lamanya. Adrian Lesmana. Nama itu membuat senyumnya muncul pelan. CEO termuda dan terkaya di kota mereka.
pria yang pernah sangat dekat dengannya sebelum Laura memilih menikah dengan Revan. Dengan ragu, Laura membuka chat. Jemarinya sempat berhenti di atas keyboard, tapi akhirnya ia mengetik, "Hai Adrian, apa kamu masih ingat aku?" Tak sampai 2 menit balasan datang. "Laura, tentu saja aku nggak pernah lupa kamu. Apa kabar? Lama banget nggak dengar kabarmu. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja." Laura menatap layar itu dengan hati yang bergetar. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya malam itu. Bukan lagi Laura yang ditinggalkan dan diremehkan, tapi seorang wanita yang tahu harga dirinya dan siap membalas semuanya. Ia pun mengetik kembali, "Kita perlu bicara. Aku butuh bantuanmu tentang suamiku." Sore itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan kafe tersembunyi di pusat kota. Tempat itu tidak terlalu ramai, cocok untuk pertemuan yang tak ingin diketahui banyak orang. Laura turun dari taksi online, mengenakan kemeja putih simpel dan celana panjang hitam. Wajahnya tampak lebih segar dibanding hari sebelumnya. Ia memantapkan hati, lalu masuk ke dalam kafe. Di sudut ruangan, duduk seorang pria dengan jas abu muda dan arloji mahal di pergelangan tangan kirinya. Wajahnya tampan, berwibawa, dan tegas, persis seperti yang Laura ingat. Begitu tatapan mereka bertemu, senyum hangat langsung terlukis di wajah pria itu. "Laura," panggilnya, berdiri menyambut. "Kamu masih secantik dulu." Laura tersenyum, agak gugup. "Adrian, terima kasih sudah mau bertemu." Mereka duduk, dan sejenak keheningan menggantung. Laura mencoba menyusun kata-kata, namun Adrian lebih dulu bicara. "Aku tahu dari suaramu kemarin kamu sedang nggak baik-baik saja. Tentang suamimu?" Laura mengangguk pelan. "Dia selingkuh. Sudah lama, dan aku baru tahu. Tapi aku nggak mau sekadar marah atau nangis. Aku mau dia dapat balasan yang setimpal." Adrian menatap Laura dengan sorot mata tajam, tapi tak ada rasa menghakimi. Hanya empati dan rasa ingin melindungi. "Aku bisa bantu. Tapi sebelum itu aku mau tahu, kamu yakin? Ini bukan cuma soal balas dendam, Laur. Ini soal harga diri kamu, dan kamu harus siap dengan semua risikonya." "Aku sudah lebih dari siap," jawab Laura mantap. "Dia mempermalukan aku sebagai istri. Dia menyembunyikan segalanya. Dan sekarang, dia mau membawa selingkuhannya ke acara bisnis besar, sebagai pasangannya. Aku tahu dia anggap aku nggak pantas tampil, tapi aku akan buat dia menyesal." Adrian mengangguk. "Baik, kalau kamu mau tampil di acara itu, kamu harus muncul dengan cara yang bikin semua mata tertuju padamu, dan aku tahu caranya." "Bagaimana?" tanya Laura dengan mata penuh antusias. "Aku akan datang ke acara itu, dan kamu akan datang, sebagai pendampingku." Laura terdiam, mulutnya sedikit terbuka. "Kamu serius?" "Serius. Revan pasti nggak akan pernah nyangka, dan aku pastikan dia akan terpukul." Laura menatap Adrian lekat-lekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dihargai. Ada seseorang yang melihat nilainya, bukan penampilannya, bukan juga statusnya sebagai istri seseorang. "Kalau begitu," ucap Laura akhirnya, "ayo kita mulai permainannya." Dan di kafe kecil itu, 2 orang lama yang terhubung kembali mulai menyusun rencana besar. Bukan sekadar balas dendam, tapi penebusan harga diri seorang wanita yang terlalu lama dikhianati. 2 minggu menjelang pesta bisnis besar, Laura berubah drastis. Setiap harinya ia habiskan untuk memperbaiki diri. Bukan demi Revan, tapi demi dirinya sendiri. Ia mulai rutin ke salon, merawat tubuh, berolahraga ringan, dan belajar penampilan yang elegan. Adrian, yang selalu mengiriminya dukungan, bahkan mengaturkan private stylist profesional untuk membantunya. "Gaya kamu akan jadi sorotan malam itu," ucap Adrian dalam sebuah sesi video call. "Tapi bukan hanya dari pakaian. Kamu harus tunjukkan aura baru, Laura yang tak bisa lagi diremehkan." Dan Laura belajar. Bukan hanya tentang berdandan, tapi tentang percaya diri. Ia mengingat siapa dirinya sebelum menjadi istri yang dikurung di rumah. Ia dulu seorang wanita aktif yang disukai banyak orang karena kehangatannya. Kini, dia akan menjadi lebih dari itu. Di sisi lain, Laura terus mengawasi Revan dari kejauhan. Ia pura-pura tidak tahu apapun. Di rumah, ia tetap melayani Revan seperti biasa, meski hati dan pikirannya sudah jauh berbeda.
Revan sendiri makin jarang pulang tepat waktu. Ponselnya sering terkunci, bahkan ia mulai menyembunyikan jadwalnya. Laura diam, tapi tidak bodoh. Ia tahu betul malam pesta nanti, Revan akan membawa Sheila sebagai pasangan. Ia bahkan sudah melihat dress yang dipesan Sheila di butik ternama. Satu kebodohan Revan. Ia lupa bahwa dunia ini sempit, dan banyak orang mengenal Laura sebagai pribadi yang baik. Malam sebelum pesta, Laura berdiri di depan cermin, mengenakan gaun beludru biru gelap rancangan desainer ternama. Lehernya dihiasi kalung berlian halus, rambut disanggul rapi dengan beberapa helai yang terurai lembut. Adrian menjemputnya tepat waktu. Saat Laura keluar dari pintu rumah, Adrian terdiam sejenak. "Kamu, luar biasa malam ini," ucap Adrian pelan. "Kamu bukan hanya cantik, Laura. Kamu menggetarkan." Laura tersenyum kecil. "Aku hanya ingin memastikan dia tidak akan pernah melupakan malam ini." Mereka melaju menuju ballroom hotel tempat pesta diadakan. Sebuah tempat mewah yang malam itu dipenuhi para pengusaha papan atas. Adrian, sebagai tamu kehormatan, datang dengan tangan menggandeng Laura. Begitu memasuki ruangan, puluhan mata langsung menoleh ke arah mereka. Para tamu terdiam sejenak sebelum membicarakan siapa wanita cantik di sisi CEO muda terkaya itu. Laura melangkah pelan, tapi pasti. Setiap geraknya menunjukkan kelas, keanggunan, dan wibawa yang membuat semua wanita iri dan semua pria terpana. Dan di ujung ruangan, berdiri Revan, mengenakan jas hitam dan wajah penuh percaya diri. Di sisinya, Sheila tampil dengan gaun ketat mencolok dan senyum menantang. Namun semua itu berubah dalam sekejap. Begitu mata Revan menangkap sosok wanita di sisi Adrian, napasnya tercekat, langkahnya goyah. "Itu, Laura?" gumamnya nyaris tak percaya. Sheila menoleh, menyipitkan mata. "Siapa cewek itu? Kok kayak, istrimu?" Dan tepat saat itu, tatapan Laura bertemu dengan mata Revan. Tapi kali ini, bukan tatapan penuh luka, melainkan tatapan seorang ratu yang baru saja mengambil alih panggung. Laura melangkah masuk bersama Adrian ke tengah ballroom yang penuh lampu kristal dan denting gelas anggur. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata yang paling ingin ia hancurkan malam itu. "Revan." Langkah Revan terhenti. Senyumnya memudar. Jantungnya berdetak tak karuan. Laura, yang selama ini ia anggap wanita cupu dan membosankan, kini berubah menjadi sosok yang begitu memesona dan penuh wibawa. Gaunnya yang elegan, cara jalannya yang percaya diri, dan senyuman kecil di sudut bibirnya. Semuanya terasa asing sekaligus menampar ego Revan yang selama ini merasa paling berkuasa. Sheila menatap Laura dari atas ke bawah dengan tatapan sinis. "Kok bisa sih cewek kayak dia bareng CEO Adrian? Dia kan istri lo, bukan?" Revan tak menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, bingung harus merasa apa, malu, terkejut, atau justru ketakutan. Sementara itu, Adrian memperkenalkan Laura kepada beberapa rekan bisnisnya sebagai partner istimewa malam ini. Semua menyambut Laura dengan ramah dan kagum. Tak ada yang menyangka, wanita yang anggun ini adalah istri seorang pengusaha kecil bernama Revan. Laura menjaga senyumnya tetap tenang. Meski dalam hati, ia puas melihat wajah Revan yang makin pucat. Ia tahu Revan tidak akan tahan lama melihat dirinya bersinar seperti ini. Saat akhirnya Laura dan Adrian mendekati tempat Revan berdiri, suasana menjadi lebih tegang. "Revan," sapa Adrian dengan nada santai, "lama tak bertemu." Revan mencoba bersikap tenang. "Adrian, ini kejutan. Kamu datang bersama Laura?" Laura menatap suaminya dengan senyum tipis. "Kenapa? Kamu nggak nyangka ya aku bisa berdiri di sini?" Revan menelan ludah. "Aku cuman heran, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu juga datang?" Laura tertawa kecil. "Lucu kamu nanya begitu, Rev. Kamu sendiri nggak pernah bilang kamu datang ke sini. Dan siapa wanita di sebelahmu itu?" Sheila yang merasa tidak nyaman menjulurkan tangan. "Hai, aku Sheila, partner kerja Revan." Laura menatapnya, lalu menjabat tangan itu sebentar sebelum menariknya pelan. "Partner kerja ya? Menarik." Adrian menimpali dengan nada yang sedikit tajam. "Lucu ya, Laura nggak dianggap cukup layak untuk datang, tapi selingkuhan malah dibawa." Revan langsung memucat. "Adrian, jangan asal bicara." Namun Laura mengangkat tangan, memotong kalimat Revan. "Tenang, aku nggak marah."
Aku cuma sedang menikmati bagaimana rasanya berdiri di panggung yang sama, tapi bukan sebagai wanita yang diremehkan. Revan diam. Ia tahu malam ini akan panjang, dan pesta baru saja dimulai. Malam itu, pesta terus berlangsung. Musik lembut mengalun di antara percakapan para pebisnis papan atas. Namun pusat perhatian tak pernah benar-benar bergeser dari Laura. Setiap langkahnya, setiap gerakan kecilnya, semua mencuri perhatian. Revan semakin merasa terpojok. Ia bisa merasakan tatapan para kolega yang mulai bertanya-tanya. Mengapa istri secantik dan berkelas seperti Laura bisa menikah dengan pria sepertinya? Sheila yang semula percaya diri, mulai gelisah. Aura Laura terlalu terang, terlalu menyilaukan, dan sangat mengintimidasi. Sampai akhirnya, Laura memberikan isyarat kecil pada Adrian. Sang CEO mengangguk pelan, lalu berjalan menuju panggung kecil tempat pembawa acara berada. "Selamat malam semua," ucap Adrian dengan suara lantang. "Sebelum kita melanjutkan malam ini, izinkan saya memberikan kejutan kecil. Sebuah bentuk penghargaan untuk wanita paling luar biasa yang saya kenal." Lampu mulai meredup, sorotan diarahkan ke layar besar di belakang panggung. Laura berdiri tenang di bawah lampu, menjadi pusat panggung dalam diam, dan layar mulai menampilkan foto-foto. Satu persatu, potret Sheila muncul, bersama pria-pria berbeda. Di kafe, di hotel, bahkan ada yang terlihat berciuman. Tidak hanya dengan Revan. Ternyata Sheila adalah wanita yang tak setia pula. Tamu-tamu mulai berbisik. Sheila langsung panik. "Apa-apaan ini? Hentikan." Namun Laura melangkah maju. Ia menarik sebuah map dari tas kecilnya, berisi surat cerai yang sudah ia siapkan. Ia berjalan ke arah Revan. Semua mata mengikuti gerakan itu. "Aku dulu memilih diam karena aku mencintaimu," ucap Laura tenang, suaranya menggema lewat mikrofon. "Tapi ternyata, kamu yang memilih mengkhianati aku duluan. Kamu sembunyikan perselingkuhanmu. Kamu bawa wanita lain ke tempat ini seolah aku tidak ada." Revan menunduk. Wajahnya merah padam. "Laura, aku bisa jelaskan." Laura menyentakkan tangannya. "Tidak perlu. Aku sudah dengar cukup banyak dusta darimu." Ia melempar surat cerai itu tepat ke dada Revan. Semua orang menahan napas. "Mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu. Dan mulai malam ini juga, kamu akan tahu seperti apa rasanya ditinggalkan seseorang yang tidak pernah layak kamu miliki." Suasana menjadi hening. Revan mematung. Sheila mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Laura menoleh pada Adrian yang menatapnya dengan bangga. Lalu ia melangkah meninggalkan panggung, menggandeng Adrian, meninggalkan Revan dan Sheila yang terkubur dalam rasa malu dan kehancuran. Pesta tetap berjalan, tapi tidak ada yang bisa melupakan momen itu. Malam di mana seorang wanita bangkit dari penghinaan dan membalikan keadaan dengan elegan. Langkah Laura meninggalkan ballroom malam itu bukan sekadar langkah fisik. Itu adalah langkah menuju hidup baru. Malam yang dingin tak bisa menandingi kehangatan rasa lega di dadanya. Di dalam mobil Adrian, Laura terdiam sambil menatap keluar jendela. Tapi senyum kecil yang menghiasi bibirnya menandakan satu hal. Ia bebas. Adrian meliriknya sejenak. "Kamu luar biasa malam ini." Laura menarik napas pelan. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku belum sekuat ini." Adrian menggeleng. "Kamu memang sudah kuat, Laura. Kamu cuma butuh momen untuk menyadarinya." Mobil melaju pelan menuju apartemen mewah tempat tinggal Laura yang baru. Sejak memutuskan berpisah dari Revan, Laura sudah diam-diam menyewa tempat baru. Ia ingin keluar dari semua kenangan lama, dari rumah yang dulu hanya jadi saksi penderitaannya. Sesampainya di apartemen, Adrian membukakan pintu mobil dan menatap Laura dengan tatapan penuh hormat. "Kalau butuh sesuatu, kamu tahu harus hubungi siapa." Laura tersenyum. "Kamu selalu ada ya?" "Khusus untuk kamu, iya." Malam itu Laura tidur dengan perasaan campur aduk. Lelah, tapi juga ringan. Sakit hati, tapi juga bangga. Ia teringat bagaimana Revan menatapnya dengan campuran syok dan ketakutan. Dan Sheila, wajah paniknya akan selalu jadi kenangan manis. Keesokan harinya, berita tentang kejadian di pesta sudah menyebar kemana-mana. Foto Laura berdiri elegan di samping Adrian tersebar luas di media sosial dan media bisnis. Banyak yang bertanya-tanya siapa wanita memesona itu. Sementara itu, Revan tidak keluar rumah. Ia kehilangan reputasi.
Beberapa klien mulai membatalkan kerjasama setelah melihat bukti-bukti perselingkuhan yang mencoreng citra profesionalnya. Sheila, ia menghilang. Ada kabar ia diboikot dari beberapa komunitas bisnis karena terlibat dalam beberapa skandal dengan investor. Dunia yang dulu membuat Laura terasa kecil, kini hancur di hadapannya. Laura memandangi layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari Adrian. Sarapan? Aku tahu kafe yang enak. Bisa sekalian bicara soal proyek baru. Laura tersenyum lalu membalas. Tunggu aku akan cantik pagi ini. Dan untuk pertama kalinya, Laura menyiapkan diri bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Laura melangkah masuk ke sebuah kafe elegan di sudut kota. Wajahnya segar, riasan natural menghiasi kecantikannya, dan blazer putih yang ia kenakan membuatnya terlihat profesional dan menawan. Beberapa orang di dalam kafe langsung menoleh saat ia masuk. Auranya benar-benar tak bisa diabaikan. Adrian sudah duduk di meja dekat jendela, menunggu dengan secangkir espresso di tangan. Saat melihat Laura datang, senyumnya mengembang. Kamu benar-benar cantik pagi ini, katanya sambil berdiri dan menarikkan kursi untuk Laura. Seperti janjiku kan? Balas Laura dengan senyum menggoda. Mereka berbicara cukup lama. Awalnya tentang proyek, Adrian tengah mengembangkan unit bisnis baru yang bergerak di bidang event organizing mewah, dan ia ingin Laura memimpin divisinya. Aku tahu kamu punya selera tinggi, dan kamu punya kemampuan memikat orang. Itu kombinasi sempurna untuk industri ini, ujar Adrian sambil menyeruput kopinya. Laura sedikit terkejut. Kamu benar-benar percaya aku bisa? Adrian menatapnya serius. Aku percaya kamu lebih dari yang kamu sadari, Laura. Percakapan perlahan bergeser dari urusan profesional ke hal-hal pribadi. Laura menceritakan masa-masa sulitnya bersama Revan. Bagaimana ia pernah merasa tak layak dicintai, tak cukup menarik, dan selalu dibandingkan dengan wanita lain. Adrian mendengarkan tanpa menyela. Hanya sesekali mengangguk dengan sorot mata yang dalam. Kamu nggak pernah kurang, Laura. Yang salah cuman orang yang nggak bisa melihat nilai kamu. Kalimat itu membuat hati Laura bergetar. Saat mereka keluar dari kafe, matahari sudah tinggi. Udara hangat menyentuh kulit, seolah ikut merayakan perubahan yang tengah Laura jalani. Di bawah cahaya siang, mereka berjalan berdampingan, tidak tergesa, seperti dua orang yang tahu kemana arah mereka berikutnya. Sebelum berpisah, Adrian sempat berkata pelan. Kalau kamu izinkan, aku ingin terus ada di hidupmu, bukan hanya sebagai rekan bisnis. Laura terdiam. Tak langsung menjawab. Tapi senyumnya cukup sebagai tanda bahwa hatinya mulai terbuka. Bukan karena ingin pelarian, bukan karena luka, tapi karena mungkin hatinya memang sudah waktunya menemukan rumah yang baru. Malam itu Laura berdiri di balkon apartemennya, memandangi kota yang gemerlap. Hatinya terasa tenang, tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang belum sepenuhnya hilang. Bekas luka yang pernah ditorehkan Revan. Ia tahu, proses penyembuhan tidak terjadi dalam satu malam. Dan pertemuan dengan Adrian pagi tadi justru membuka pintu baru yang membuatnya semakin sadar. Ia tak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat dadanya sedikit mengencang. Revan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di pesta, Revan berani menghubunginya. Laura menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Hello? Laura. Aku tahu aku nggak pantas bicara lagi, tapi tolong beri aku waktu bicara langsung. Suara Revan terdengar lemah, tidak seperti biasanya. Laura menghela napas. Untuk apa? Aku cuma ingin menjelaskan semuanya. Dan mungkin minta maaf, kalau itu masih ada artinya untukmu. Seketika kenangan kembali menari di benaknya. Malam-malam saat ia menunggu Revan pulang, panggilan tak terjawab, kebohongan yang terdengar manis, dan wajah Sheila yang pernah pura-pura baik padanya. Namun Laura kini berbeda. Ia bukan lagi wanita yang mudah dilemahkan air mata lelaki. Ia butuh penutupan, bukan pengulangan. Besok jam 5 sore, di tempat biasa kita dulu minum teh. Jawabnya singkat lalu menutup telepon. Keesokan harinya, Laura datang ke kafe itu lebih dulu. Ia mengenakan dress navy sederhana tapi elegan. Saat Revan datang, ia tampak sangat berbeda dari lelaki penuh percaya diri yang dulu bersamanya. Matanya sayu, raut wajahnya penuh tekanan. Aku kehilangan segalanya, Laura, katanya membuka percakapan.
Sheila kabur, membawa beberapa uang perusahaan. Investor menarik dana. Kantorku dibekukan sementara. Laura mengangguk pelan. Dan kamu pikir semua itu kebetulan? Revan tertunduk. Aku salah. Dan aku tahu kamu nggak akan pernah memaafkan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Hening beberapa saat. Lalu Laura menatapnya dengan mata teduh tapi tegas. Maaf Revan, aku sudah selesai jadi bagian dari hidup yang penuh kebohongan. Kamu menyesal? Itu urusanmu. Aku sedang bahagia. Dan itu bukan karena kamu. Ia berdiri, meninggalkan secangkir teh yang belum habis, dan keluar dari kafe tanpa menoleh. Angin sore menyambutnya, membelai rambutnya seperti memberi selamat. Dan dalam hati, Laura tahu, ia tak lagi terikat oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Seminggu setelah pertemuan terakhirnya dengan Revan, Laura kembali disibukkan dengan pekerjaan barunya bersama Adrian. Ia telah resmi ditunjuk sebagai direktur kreatif untuk divisi event organizing mewah yang akan segera diluncurkan. Meski awalnya ragu, Laura mulai merasa menemukan kembali dirinya yang dulu pernah ia tinggalkan. Wanita berkelas, cerdas, dan berpengaruh. Suatu pagi, saat ia baru saja sampai di kantor Adrian, seorang asisten menyerahkan undangan padanya. Sebuah amplop hitam dengan ukiran emas bertuliskan, The Grand Business Gala, gathering para pengusaha terkemuka kota. Laura membaca isinya dengan saksama, lalu menoleh pada Adrian yang baru masuk ke ruangannya. Ini undangan ke gala itu? Tanyanya. Adrian mengangguk. Ya, gala tahunan, para CEO, pemilik usaha, dan tokoh penting kota akan hadir. Revan juga pasti datang. Laura menatap undangan itu cukup lama, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum tipis. Dan kamu mau aku hadir di sana bersamamu, bukan? Adrian balas tersenyum. Kalau kamu bersedia, tentu saja. Kamu bukan hanya mitra kerjaku sekarang, Laur. Kamu partner yang sejajar. Dan seseorang yang aku hormati. Ada percikan lembut di dada Laura mendengar kalimat itu. Namun lebih dari sekadar kata-kata Adrian, pikirannya mulai tersusun. Gala ini adalah momen yang tepat. Sebuah panggung besar. Bukan untuk balas dendam dengan cara murahan, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam harinya, Laura menatap bayangannya di cermin. Gaun merah marun yang membalut tubuhnya begitu sempurna. Makeup artis profesional menyulap wajahnya menjadi perpaduan kekuatan dan keanggunan. Rambutnya ditata sanggul elegan, lehernya dihiasi kalung berlian yang mencolok. Namun tidak berlebihan. Saat Adrian datang menjemputnya, ia sempat terdiam beberapa detik melihat Laura. Wow, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Laura tersenyum kecil. Kita punya pertunjukan malam ini, kan? Adrian mengulurkan tangan. Pertunjukan yang akan membuat banyak orang membuka mata. Dan malam itu, mereka meluncur bersama ke acara terbesar di kota. Di tempat di mana semua orang akan melihat kebenaran. Di mana Laura akan menghapus label istri cupu selamanya. Dan memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya. Wanita dengan martabat yang tak tergantikan. The Grand Business Gala dimulai dengan gemerlap lampu dan kemewahan yang menyelimuti seluruh ruangan. Lantai marmer yang berkilau, langit-langit tinggi dengan kristal-kristal besar yang tergantung, dan meja-meja penuh dengan hidangan mewah, semuanya menciptakan atmosfer yang membuat siapapun merasa kecil jika tidak tahu tempat. Laura dan Adrian tiba di acara itu dengan penuh percaya diri. Mata semua orang langsung tertuju pada mereka. Laura yang sebelumnya dipandang remeh, kini berjalan dengan kepala tegak, penuh kewibawaan. Sinar sorot lampu menyorot wajahnya yang anggun, menambah kesan bahwa dia bukan hanya bagian dari dunia ini. Dia adalah bagian yang tak terpisahkan darinya. Revan, yang sudah lebih dulu tiba, tampak gelisah. Ia berdiri di dekat pintu, mencoba menghindari tatapan orang-orang yang kini mulai berbisik satu sama lain, memperhatikan betapa mewahnya penampilan Laura malam itu. Di sebelahnya, Sheila tampak berusaha mempertahankan senyum meski jelas terlihat kecemasannya. Ternyata, pertemuan ini lebih dari sekadar acara bisnis. Itu adalah pembuktian yang tak terhindarkan. Laura berjalan menuju meja resepsi dengan Adrian di sampingnya, tanpa ragu sedikit pun. Sementara itu, Revan tidak bisa menahan matanya yang terus mengikuti langkah Laura. Ia tahu bahwa kali ini ia tidak bisa lagi membandingkan Laura dengan Sheila,
atau siapapun. Laura, wanita yang dulu ia anggap remeh, sekarang adalah pusat perhatian, sementara dirinya semakin tenggelam dalam kesalahan yang ia buat. Adrian memimpin mereka ke meja utama, di mana tokoh-tokoh penting kota berkumpul. Laura menyapa beberapa orang dengan ramah dan percaya diri, tak terlihat sedikit pun rasa canggung yang dulu sering menyertainya. Semua mata terfokus padanya, dan satu-satunya yang tak bisa menyembunyikan kekesalan adalah Revan. Ketika Laura dan Adrian akhirnya duduk di meja utama, Laura memerhatikan sekeliling. Beberapa orang mendekat dan mulai mengobrol dengannya. Mereka memuji penampilannya, kesuksesannya, dan selera tinggi yang ia tunjukkan dalam setiap hal. Tidak hanya itu, mereka mulai bertanya tentang rencananya ke depan, apakah ia memiliki proyek baru, dan bagaimana ia terlibat dalam dunia bisnis kota ini. Revan yang berada di sudut ruangan mulai merasakan keraguan yang semakin mendalam. Ia tak mampu lagi menyangkal kenyataan. Ia sudah kehilangan Laura. Kehadirannya malam ini hanyalah saksi dari kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini ia simpan. Adrian yang duduk di samping Laura melihat kegelisahan di wajah Revan. Dia akan segera tahu, bisik Adrian, seolah membaca pikiran Laura. Laura hanya tersenyum. Biarkan dia menikmati malamnya dulu. Semuanya akan selesai setelah ini. Acara semakin ramai, dengan pembicaraan yang semakin mengalir lancar. Tiba saatnya untuk membuka sesi penting malam itu. Pengumuman penghargaan untuk perusahaan terbaik dan para tokoh bisnis yang berkontribusi besar bagi kota. Seluruh ruangan terdiam ketika pembawa acara mengumumkan. Selanjutnya, kita akan mengumumkan penghargaan khusus untuk wanita yang telah berhasil membangun sebuah kerajaan bisnis di tengah tantangan dan ketidakpastian. Dia adalah Laura. Semua orang bertepuk tangan dengan meriah. Beberapa bahkan berdiri untuk memberi penghormatan. Laura berdiri, memegang mikrofon dengan percaya diri, dan melangkah ke depan. Saat itulah Revan menahan napas. Dia tahu sesuatu yang lebih besar sedang datang. Laura tersenyum lebar dan berkata, "Terima kasih atas penghargaan ini. Namun, penghargaan terbesar yang saya terima malam ini adalah kesempatan untuk berdiri di sini, di hadapan kalian semua, dan akhirnya bebas dari semua kebohongan." Revan tercekat, bibirnya kering. Semua orang menatap dengan bingung. "Untuk itu," lanjut Laura, "saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting." Laura melirik ke arah meja suaminya. Dan saat itulah ia mengeluarkan sebuah amplop putih dan dengan mantap berjalan menuju Revan. "Malam ini, saya melemparkan surat cerai ini yang sudah lama saya persiapkan," katanya, sambil meletakkan amplop di atas meja Revan. "Saya juga ingin menunjukkan foto-foto perselingkuhan suami saya yang tidak hanya melibatkan saya, tetapi banyak orang lain. Semua orang di sini berhak tahu." Laura dengan percaya diri melemparkan beberapa foto yang menunjukkan perselingkuhan Revan dengan berbagai wanita. Beberapa gambar itu termasuk Sheila, yang saat itu tampak sangat cemas dan tidak dapat menyembunyikan ekspresi malu di wajahnya. Ruangan itu terdiam sejenak, kemudian diikuti oleh bisikan-bisikan di antara tamu undangan. Revan hanya bisa terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Adrian mendekat dan berdiri di samping Laura, memberikan dukungan penuh. Laura hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. "Dan malam ini," lanjut Laura, "saya ingin semua orang tahu bahwa saya tidak hanya bertahan, saya berkembang. Ini adalah saya yang baru, dan saya akan terus maju tanpa melihat ke belakang." Malam itu, Laura bukan hanya membalas dendam dengan cara yang elegan, tetapi juga menegaskan bahwa dirinya adalah wanita yang tak bisa dianggap remeh lagi. Dan sementara Revan merasakan malu dan penyesalan mendalam, Laura berdiri tegak, siap menghadapi masa depan dengan penuh harapan baru. Bersama Adrian, yang kini mulai melihatnya bukan hanya sebagai rekan bisnis, tapi juga sebagai wanita yang pantas mendapat segala kebaikan hidup. Keesokan harinya, seluruh kota membicarakan apa yang terjadi di gala tersebut. Berita tentang perselingkuhan Revan dengan Sheila, serta perceraian Laura yang dramatis, tersebar dengan cepat. Banyak yang terkejut dengan perubahan luar biasa yang terjadi pada Laura. Wanita yang dulu dianggap remeh kini menjadi sorotan utama. Semua orang berbicara tentang keberanian dan kecerdasannya dalam menghadapi masalah. Namun, Laura tidak merasa perlu memikirkan apa yang orang lain katakan. Ia sudah melewati banyak hal yang lebih sulit. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana ia akan melanjutkan hidupnya tanpa beban masa lalu.
Setelah kejadian itu, Revan mencoba menghubungi Laura berulang kali, namun Laura tidak memberikan kesempatan untuk berbicara dengannya. Revan tahu bahwa permintaannya untuk kembali sudah terlambat. Ia hanya bisa menyesali tindakannya yang sudah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan banyak orang. Di sisi lain, Adrian semakin dekat dengan Laura. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk membahas proyek bisnis, tetapi ada kedekatan yang lebih dalam berkembang di antara mereka. Adrian melihat perubahan besar dalam diri Laura. Ia bukan hanya wanita yang cerdas dan mandiri, tetapi juga kuat dan berani menghadapi dunia. Semakin lama, rasa kagum Adrian kepada Laura mulai berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Suatu sore, setelah sebuah pertemuan penting, Adrian mengajak Laura untuk makan malam di restoran mewah. Suasana restoran yang tenang dan intim memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara lebih leluasa. "Kamu benar-benar luar biasa," ujar Adrian sambil menatap Laura dengan tatapan serius. "Apa yang kamu lakukan semalam, itu bukan hanya balas dendam. Itu adalah pernyataan tentang siapa kamu sekarang. Aku merasa bangga bisa ada di sisimu." Laura tersenyum tipis, namun ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak lagi siapa yang mereka kira. Aku ingin hidupku menjadi milikku sendiri." Adrian mengangguk, lalu diam sejenak. "Aku tahu, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan itu. Tidak hanya sebagai mitra bisnismu, tetapi juga sebagai seseorang yang ingin mendukungmu dalam setiap langkah." Laura merasa ada kehangatan dalam kata-kata Adrian, dan meskipun ia masih merasa belum siap untuk membuka hatinya sepenuhnya, ia tidak bisa menyangkal bahwa kehadiran Adrian membawa kedamaian dalam hidupnya yang sebelumnya kacau. Ia merasa nyaman, aman, dan dihargai. "Terima kasih, Adrian," kata Laura akhirnya. "Aku butuh waktu untuk semuanya. Aku tahu aku sudah melewati banyak hal, tapi aku juga sadar bahwa ada banyak hal yang harus aku pelajari tentang diriku sendiri." Adrian tersenyum lembut. "Aku akan menunggumu, tanpa terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu." Malam itu, mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan, tentang bisnis, dan tentang hidup. Tapi ada sesuatu yang tak terucapkan antara keduanya. Sebuah ketertarikan yang perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Laura belum siap untuk memikirkan hubungan baru, tetapi ia tahu bahwa Adrian adalah seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak melihatnya hanya sebagai istri dari Revan, tetapi sebagai dirinya sendiri. Ketika mereka selesai makan malam, Adrian mengantar Laura kembali ke apartemennya. Di depan pintu, mereka saling berpandangan. Ada banyak kata yang ingin diucapkan, namun keduanya memilih untuk diam. Meskipun tidak ada janji-janji yang terucap, ada rasa saling pengertian yang terbentuk. Laura mengucapkan selamat malam dan melangkah masuk ke dalam apartemennya. Ia menutup pintu dengan perlahan dan berdiri di sana beberapa detik, merenung. Semuanya terasa berbeda sekarang. Hidupnya bukan lagi tentang menyembunyikan siapa dia atau menunggu izin dari orang lain. Ini adalah waktunya untuk bangkit dan menjadi wanita yang ia inginkan. Tanpa takut, tanpa penyesalan. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak kejadian di gala. Laura semakin sibuk dengan berbagai urusan bisnis dan keputusan yang harus diambil untuk memastikan masa depan perusahaannya. Namun, meskipun kesibukannya, ada satu hal yang tak bisa ia hindari. Perasaan yang semakin berkembang antara dirinya dan Adrian. Suatu sore, setelah rapat besar dengan tim manajernya, Laura merasa sedikit lelah dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman kota. Udara segar dan suasana yang tenang memberinya kesempatan untuk melepaskan penat. Terkadang, ketika dunia terasa terlalu sibuk dan penuh tekanan, hal sederhana seperti berjalan-jalan bisa memberi ruang untuk berpikir. Saat berjalan sendirian, Laura menerima sebuah pesan di ponselnya. Itu adalah pesan dari Revan. Isi pesan itu singkat, tetapi cukup mengganggu pikirannya. "Laura, aku ingin bicara denganmu. Aku menyesal. Aku tahu aku telah merusak segalanya, tapi aku ingin meminta maaf secara langsung." Laura menatap layar ponselnya beberapa saat. Revan. Masih saja mencoba mencari jalan untuk kembali, meskipun ia tahu segalanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Namun, Laura tidak merasa marah lagi. Semua kebencian yang dulu ada,
kini perlahan terkikis. Yang ada hanyalah rasa penyesalan atas waktu yang hilang. Namun di sisi lain, ada rasa lega yang datang bersamaan dengan perasaan itu. Ia tahu bahwa ia tidak lagi bergantung pada Revan. Hidupnya telah berubah, dan ia tidak akan kembali ke masa lalu. Laura memutuskan untuk menanggapi pesan itu dengan pendekatan yang tenang. Ia mengirim balasan singkat. Revan, aku sudah memaafkanmu, tapi kita sudah berada di jalur yang berbeda sekarang. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu, seperti aku yang sekarang sedang berusaha menjalani hidupku dengan cara yang baru. Setelah mengirim pesan itu, Laura merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Malam itu, Adrian menghubunginya. Mereka sudah beberapa kali berbicara dalam beberapa hari terakhir, tetapi malam ini terasa berbeda. Adrian mengajak Laura untuk makan malam lagi, kali ini di restoran yang lebih privat, tempat mereka bisa berbicara lebih dalam tanpa gangguan. Laura menerima ajakan itu, merasa bahwa inilah saatnya untuk benar-benar membuka hati, setidaknya sedikit. Ia tidak ingin terburu-buru dalam segala hal, tapi perasaan yang tumbuh di hatinya tak bisa lagi disembunyikan. Ketika Laura tiba di restoran, Adrian sudah menunggunya di sebuah meja yang terletak di pojok, dikelilingi oleh tanaman hijau yang memberikan suasana yang lebih intim. Adrian tersenyum melihat Laura datang, dan Laura membalas senyumannya dengan hangat. "Selamat malam, Laura," ujar Adrian, sambil berdiri untuk menyambutnya. "Selamat malam, Adrian," jawab Laura, duduk di hadapannya. Mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang bisnis, tentang impian, dan tentang masa depan. Namun, percakapan malam itu tidak hanya terbatas pada hal-hal itu. Adrian, dengan cara yang penuh perhatian, mulai membuka pembicaraan lebih pribadi. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Laura," kata Adrian. "Tentang dirimu yang sebenarnya. Tentang apa yang membuatmu jadi wanita kuat yang aku lihat sekarang." Laura tersenyum kecil, merasa sedikit gugup. Aku tidak pernah benar-benar tahu siapa diriku sendiri. Sebelumnya, aku hanya hidup untuk menyenangkan orang lain, terutama Revan. Tapi, setelah semuanya berakhir, aku mulai memahami bahwa aku harus hidup untuk diriku sendiri. Adrian mendengarkan dengan seksama, lalu perlahan berkata, "Aku bisa merasakannya. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal yang berat, tapi kamu juga sangat kuat, Laura. Dan aku yakin, apapun yang terjadi ke depannya, kamu akan baik-baik saja." Laura merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ada sesuatu dalam diri Adrian yang membuatnya merasa nyaman dan aman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. "Aku masih membutuhkan waktu, Adrian," kata Laura dengan suara lembut, "untuk benar-benar membuka diri. Aku takut akan terluka lagi, meskipun aku tahu aku harus bergerak maju." Adrian mengangguk. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu." Mereka berdua saling menatap, dan dalam keheningan itu, Laura merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar rasa terima kasih. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang ia tidak tahu kapan datangnya, tapi kini ia merasa siap untuk menjalaninya. Malam itu, mereka berpisah dengan janji untuk terus menjalin hubungan yang lebih baik, lebih dalam, dan lebih tulus. Laura merasa lega. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya malam ini. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga cara ia memandang masa depan. Setelah malam itu, Laura merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Ia masih merasa sulit untuk sepenuhnya melepaskan masa lalu, terutama mengenai hubungannya dengan Revan. Namun, ada secercah harapan baru yang mulai muncul dalam hidupnya. Sesuatu yang datang bukan dari orang yang ia harapkan, melainkan dari seseorang yang baru saja hadir, namun memiliki pengaruh besar. Adrian terus berada di sisi Laura, menawarkan dukungan dan perhatian yang tulus. Setiap percakapan, setiap tawa yang mereka bagi, membuat Laura semakin merasa nyaman. Namun, meskipun begitu, Laura masih ragu apakah ia benar-benar siap untuk membuka hatinya pada seseorang lagi. Baginya, kepercayaan itu bukan hal yang mudah diberikan, dan ia tahu bahwa waktu yang tepat akan datang dengan sendirinya. Namun, Adrian tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa untuk mendekati Laura,
ia harus memberi ruang dan waktu. Ia tidak pernah memaksanya untuk memilih jalan yang sama, hanya berusaha menjadi teman yang baik dan mendukung dalam setiap langkah yang diambil Laura. Sementara itu, Revan, meskipun dengan segala penyesalannya, tidak pernah menyerah begitu saja. Ia terus mencoba untuk menghubungi Laura, berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Namun, Laura sudah cukup tegas dalam keputusannya. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan ia tidak akan kembali ke kehidupan yang penuh kebohongan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Laura semakin fokus pada pengembangan bisnisnya. Ia tahu bahwa untuk sepenuhnya melepaskan masa lalu, ia harus melangkah maju dengan kekuatan yang baru ditemukan. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan besar yang melibatkan banyak pebisnis ternama, Laura diundang untuk menjadi pembicara utama. Pesta itu adalah sebuah kesempatan besar bagi Laura untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekedar istri dari seorang pria kaya yang mengkhianatinya. Ini adalah saat yang tepat baginya untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Saat tiba di tempat acara, Laura mengenakan gaun yang elegan, dengan rambut tergerai indah dan makeup yang sempurna. Ia terlihat berbeda, lebih percaya diri dan anggun. Semua mata tertuju padanya saat ia melangkah ke podium, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar siap untuk menghadapi dunia. Saat Laura mulai berbicara di depan audiens, ada ketenangan dalam suaranya, meskipun ada ribuan pasang mata yang memperhatikannya. Ia berbicara dengan percaya diri, menjelaskan visi dan misinya untuk masa depan perusahaannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan semangat dan keyakinan, menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi juga kecerdasan dan keberanian. Adrian, yang duduk di antara para tamu undangan, tidak bisa menahan rasa kagumnya. Ia melihat bagaimana Laura bertransformasi dari wanita yang pernah terluka menjadi sosok yang kuat dan penuh semangat. Ia merasa bangga bisa berada di sisi Laura dan menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Setelah presentasi selesai, Laura menerima tepuk tangan meriah dari para hadirin. Meskipun ia tidak mencari pengakuan, tetapi pujian yang diterimanya membuat hatinya merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa ia telah berhasil membuktikan sesuatu yang penting, bahwa dirinya lebih dari cukup untuk menghadapi apapun yang datang. Setelah acara, Adrian mendekat. "Kamu luar biasa, Laura," katanya dengan tulus. "Aku benar-benar terkesan dengan apa yang kamu capai." Laura tersenyum, merasa sedikit lega. "Terima kasih, Adrian. Ini baru awal. Aku masih punya banyak yang harus dikerjakan." Adrian mengangguk, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Aku tahu kamu kuat, Laura. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini, jika kamu membutuhkan seseorang." Laura merasa hangat mendengar kata-kata itu. Meskipun ia belum sepenuhnya siap, ia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Adrian telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan ia merasa bahwa mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa lebih dari sekedar teman. Namun, untuk saat ini, Laura memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia telah menemukan kedamaian dalam hati yang telah lama hilang, dan itu lebih dari cukup. Beberapa minggu setelah acara besar itu, Laura semakin merasa nyaman dengan kehidupannya yang baru. Bisnisnya berkembang pesat, dan banyak orang mulai mengakui kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Ia telah melangkah jauh dari bayang-bayang Revan dan hubungannya yang kacau. Laura tahu, ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu, tetapi terkadang, kenangan itu masih datang menghantui. Pada suatu malam yang tenang, Laura menerima undangan makan malam dari Adrian. Ia sudah beberapa kali bertemu dengannya dalam beberapa pekan terakhir, dan setiap pertemuan selalu memberikan ketenangan. Namun, kali ini, suasana terasa sedikit berbeda. Sesuatu dalam diri Adrian menunjukkan ketegangan, dan Laura mulai merasakan hal itu. Mereka bertemu di sebuah restoran mewah, tempat yang biasanya mereka pilih karena suasananya yang tenang dan elegan. Setelah beberapa saat berbincang, Adrian akhirnya membuka topik yang selama ini mengganggu pikirannya. "Laura," katanya, suara Adrian terdengar lebih serius dari biasanya. "Aku tahu, ini mungkin agak terburu-buru, tetapi aku merasa harus mengatakannya. Aku sudah mengenalmu cukup lama, dan aku tahu bahwa aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan." Laura terdiam sesaat, mencerna kata-kata Adrian.
Ia tahu bahwa Adrian sangat berarti bagi dirinya, tapi ia juga merasa ragu. Setelah melalui semua yang terjadi dengan Revan, apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi? Aku tidak tahu harus berkata apa, Adrian, jawab Laura pelan. Aku menghargai persahabatan kita, dan aku tahu kamu sudah banyak membantu aku. Tapi aku masih belum siap. Setelah semuanya yang terjadi, aku takut akan jatuh lagi. Adrian menatapnya dengan tatapan lembut. Aku mengerti. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, untuk apapun yang kamu butuhkan. Aku bukan hanya ingin menjadi teman, Laura. Aku ingin menjadi sesuatu yang lebih. Tapi aku akan menunggu, jika itu yang kamu butuhkan. Laura merasa hatinya bergejolak. Perasaannya terhadap Adrian memang berbeda, lebih dari sekedar rasa terima kasih. Tapi ia tahu bahwa ia perlu waktu. Ia tidak ingin terburu-buru dalam hal ini. Ia sudah cukup terluka di masa lalu, dan ia ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar. Aku tidak ingin kamu menunggu, Adrian, Laura berkata dengan serius. Aku ingin waktu untuk benar-benar mengenal diriku sendiri dulu, sebelum aku bisa memutuskan apapun. Aku tidak ingin berjanji jika aku belum siap. Adrian tersenyum kecil, meskipun ada sedikit kesedihan di matanya. Aku paham, Laura. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku akan ada untukmu, kapan saja kamu butuh. Malam itu berakhir dengan suasana yang sedikit canggung, tetapi Laura merasa lebih lega. Meskipun ia belum bisa memberikan jawaban yang pasti, ia merasa bahwa Adrian akan mengerti. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan diri untuk melupakan masa lalunya dalam semalam. Tetapi ia juga sadar bahwa masa depan tidak akan bisa dibangun jika ia terus terperangkap oleh kenangan lama. Keesokan harinya, Laura memutuskan untuk mengambil waktu sejenak dari rutinitas bisnis yang padat. Ia pergi ke tempat yang biasa ia kunjungi untuk merenung dan mencari ketenangan. Di sana, ia duduk di bangku taman, menatap langit biru yang cerah, berpikir tentang hidupnya yang telah banyak berubah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Revan. Laura, aku sudah mencoba untuk menghubungimu beberapa kali. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang kita. Aku menyesal telah menghancurkan segalanya. Jika kamu memberi aku kesempatan, aku akan berusaha memperbaikinya. Laura merasa hatinya bergejolak saat membaca pesan itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi bagian dari dirinya masih merasa kasihan. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia bisa memberi Revan kesempatan untuk berubah? Atau apakah ini saatnya untuk sepenuhnya menutup babak itu dalam hidupnya? Laura menatap ponselnya untuk beberapa saat, berpikir dengan hati-hati. Tentu saja, ia merasa sulit untuk sepenuhnya melupakan masa lalu, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan yang ia buat kali ini akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Dengan hati-hati, Laura akhirnya memutuskan untuk mengirimkan balasan. Revan, aku sudah memaafkanmu. Tetapi aku tidak bisa kembali. Hidupku sudah berbeda sekarang, dan aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaan, tetapi aku harus melanjutkan hidupku. Laura menekan tombol kirim, dan seketika ada rasa lega yang mengalir di tubuhnya. Mungkin ini adalah langkah terakhir yang ia butuhkan untuk benar-benar bebas dari segala keterikatan yang menahannya. Ia sudah memaafkan, dan kini saatnya untuk melangkah maju. Setelah mengirimkan pesan kepada Revan, Laura merasa seolah sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Keputusan itu, meskipun sulit, memberikan ketenangan yang dalam. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar, meskipun jalan itu penuh dengan keraguan dan perasaan campur aduk. Hidupnya kini berada di persimpangan, dan ia memilih untuk melangkah ke arah yang lebih baik, lebih bebas. Keesokan harinya, Laura kembali ke rutinitasnya. Bisnis yang ia kelola semakin berkembang, dan ia mulai merasakan keberhasilan yang telah lama ia idamkan. Setiap keputusan yang diambilnya kini penuh dengan percaya diri. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan lancar, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, Adrian. Adrian telah ada untuknya melalui masa-masa sulit, mendukungnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi, meskipun ada rasa terima kasih yang besar, Laura tidak bisa menyangkal bahwa ada perasaan yang lebih dari itu,
sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Tetapi apakah ia siap untuk itu? Pagi itu, saat Laura berada di kantornya, ponselnya kembali berdering. Kali ini, itu adalah panggilan dari Adrian. Dengan sedikit keraguan, ia mengangkatnya. "Laura." Suara Adrian terdengar di ujung telepon, hangat dan penuh perhatian. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Aku tahu akhir-akhir ini banyak yang terjadi dalam hidupmu." Laura tersenyum kecil mendengar suara Adrian. "Aku baik-baik saja, Adrian. Terima kasih sudah selalu ada." Adrian menghela napas, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ragu untuk melanjutkan. "Aku ingin kamu tahu, Laura, bahwa aku benar-benar ingin melangkah lebih jauh denganmu. Tapi aku juga mengerti jika kamu belum siap. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pergi." Laura merasa perasaan hangat mulai tumbuh dalam dirinya, namun ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Adrian, aku belum tahu apa yang aku inginkan. Aku baru saja melalui banyak hal, dan aku perlu waktu untuk benar-benar mengenal diriku sendiri. Tapi aku juga tidak ingin kamu merasa aku tidak menghargaimu." Adrian diam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Aku mengerti. Aku akan menunggu. Tapi aku ingin kamu tahu, Laura, bahwa aku di sini, dan aku akan selalu ada untukmu. Tidak peduli apa yang terjadi." Mendengar kata-kata itu, Laura merasa hatinya mulai mencair. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk membuka diri, untuk tidak takut pada masa depan, dan untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu ada peluang baru yang bisa dimulai. Beberapa hari kemudian, Adrian mengundang Laura untuk makan malam di restoran yang sama, tempat mereka sering bertemu. Kali ini, suasana terasa lebih hangat, lebih intim. Mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang kehidupan, tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi mereka. Laura merasa nyaman dengan kehadiran Adrian, dan meskipun ia masih ragu, ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa mungkin, justru dengan Adrian, ia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Di tengah percakapan mereka, Adrian tiba-tiba berkata dengan serius, "Laura, aku tahu kita berdua sudah melalui banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak ingin menjadi pilihan kedua untukmu. Jika suatu hari nanti kamu merasa siap untuk membuka hatimu, aku akan berada di sana, tidak peduli apapun." Laura menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa Adrian adalah pria yang berbeda, pria yang tulus dan tidak terburu-buru, yang sabar menunggu, dan memberi ruang bagi Laura untuk menemukan jalan yang benar. "Adrian, aku menghargai semua yang kamu lakukan untukku. Aku hanya butuh waktu untuk benar-benar siap. Aku tidak ingin terburu-buru dalam membuat keputusan. Tapi aku janji, suatu hari nanti aku akan siap." Adrian tersenyum dengan senyum yang hangat dan penuh pengertian. "Aku menunggu itu, Laura." Malam itu berakhir dengan suasana penuh ketenangan. Laura merasa bahwa, meskipun ia belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia udah berada di jalur yang benar. Ia tidak lagi terperangkap dalam masa lalu yang penuh dengan luka. Dan ia tahu bahwa dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Laura menyadari bahwa kebebasan yang ia temukan bukan hanya dalam hal melepaskan Revan, tetapi juga dalam membebaskan dirinya sendiri dari ketakutan dan keraguan. Ia kini memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kehidupan baru Laura semakin cerah. Ia belajar untuk menikmati setiap momen, setiap langkah yang ia ambil. Dan meskipun perasaannya terhadap Adrian mulai tumbuh, ia tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari mengejar orang lain, tetapi dari menerima diri sendiri dengan segala kekurangannya. Adrian dengan kesabarannya terus mendampinginya, menunggu hingga saat yang tepat datang. Laura tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia telah siap untuk menghadapi apapun yang datang dengan keyakinan dan kekuatan yang baru ditemukan. Dari cerita ini kita diajarkan bahwa kebahagiaan sejati dimulai dengan menerima diri sendiri dan melepaskan masa, lalu yang penuh luka. Terkadang, kita harus memberi waktu untuk menyembuhkan hati dan belajar untuk memaafkan, bukan hanya orang lain tetapi juga diri kita sendiri. Dalam proses itu, kita akan menemukan kekuatan untuk menentukan arah hidup kita tanpa terpengaruh
oleh penilaian orang lain atau kesalahan masa lalu. Keberanian untuk melepaskan dan memulai kembali adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati, dan cinta yang datang setelahnya akan lebih tulus dan berarti. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa.